Ini sudah di ketinggian berapa ini? 900 teman-teman. 976, hampir 1000. Sampai sini kabutnya turun. Assalamualaikum Rahayu yang Rahayu Mbak Buyut. Masya Allah. Nah ini teman-teman, di situ ada ruangan. Kurang tahu itu tembus kemana teman-teman. Itu mungkin tembus ke ruangan gaib mungkin ya. Dan ini bekal saya, bawa air minum ya, kopi, terus ini drone teman-teman, nanti biar bisa melihat kondisi pantauan dari udara ya. Ini drone, kita taruh sini dulu drone-nya. Tisu untuk ngelap yang kotor, power bank, terus sama beberapa ini ya, vitamin begitu. Nah ini sudah mulai jarang dari pohon-pohon besar, lebih kepada rumput-rumput yang hampir menutupi jalur. Tanaman apa ini? Daunnya lo merah. Merah daunnya teman-teman. Yuk, kita lihat sini. Oke. Dan dari sini ini ada 2 jalur ya. Oke. Kalau ke sini ini nanti tembus ke ini Candi Naga. Kalau ke sini nanti ke Candi Gendali Soto. Jadi kita ke kanan ya. Ini panahnya lebih tertuju ke kanan teman-teman. Nah, ke sana. Yuk. Ini jalur warga itu. Mungkin ke situs yang lain, tapi masih belum terjamah ya. Naik. Semakin ke sini semakin nanjak, dan kita sudah hampir sampai menuju ke karya leluhur yang luar biasa yang luput dari pengerusakan ya. Ini sudah di ketinggian berapa ini? 900 teman-teman. 976, hampir 1000. Naik. Nah ini sudah hampir ke batas vegetasi, jadi ini sudah batas dari pohon-pohon besar. Nah, sekarang sudah mulai rumput-rumput begitu. Nah ini pohon yang terakhir teman-teman. Batas vegetasinya di sini. Oke. Dan ini naik. Ini sudah mulai sampai. Oke. Sudah mulai sampai teman-teman. Wih. Ya. Rumput semak belukar di sini teman-teman. Dan naik terus. Nah itu ketinggiannya. Oke, terus naik. Wih,
bisa dilihat seperti tangga ini udah. Iya. Ini pohon yang terakhir teman-teman, masuk di batas vegetasi ya. Oke. Jadi ini trek yang lumayan karena banget naik. Itu pohon yang terakhir. Artinya pohon besar yang terakhir maksud saya. Luar biasa. Itu ada batu besar tuh. Nah, tempatnya di sana ya. Di samping gitu. Tapi itu masih jauh. Ya. Oke. Lanjut. Hampir sampai saudaraku. Jadi treknya seperti itu ya, kanan kiri kita itu semak belukar. Kabutnya udah mulai turun tuh teman-teman, itu kabut sudah mulai turun ya. Saya zoom, itu kabut itu. Naik terus. Iya. Luar biasa. Wih. Ini batu. Naik terus sana teman-teman. Ke atas ya Allah. Aduh, hampir. Bismillah. Pegangan deh. Iya. Iya. Di bawah situ. Ini kabutnya udah turun. Bentar ya. Iya. Ini kabut teman-teman. Kabutnya udah turun. Naik lagi. Bismillah. Selamat. Oke, lanjut. Jangan patah semangat saudaraku. Karena kita nanti habis ini ya, bukan nanti. Habis ini kita disuguhkan suatu karya yang luar biasa. Luar biasa saudaraku. Oke. Udah ketutup kayak gini loh. Iya. Ish. Hampir. Udah hampir sampai teman-teman. Tuh, udah gak kelihatan yang di bawah, ketutup kabut. Nah ini udah datang kabutnya. Tuh suara teman saya yang di bawah udah pada bersuara itu. Nih kabutnya udah datang teman-teman. Ayo
mumpung kabutnya masih tipis, supaya nanti bisa dapat gambarnya ya. Oke. Aduh, kaki saya yang di bawah, ini yang di atas ya. Jadi bukan jalan yang kayak semacam miring. Kita itu naik batu. Ya, alhamdulillah sudah sampai teman-teman. Iya. Nah, kalau ke sana ke puncak Gunung Pawitra, kalau ke sini kita ke maskot dari Gunung Penanggungan. Bismillah. Assalamualaikum, Rahayu. Rahayu yang Rahayu Mbak Buyut. Alhamdulillah ya Allah. Kabutnya turun. Alhamdulillah. Wih. Bentar teman-teman. Sampai sini kabutnya turun. Assalamualaikum Rahayu yang Rahayu Mbak Buyut. Masya Allah. Nah ini teman-teman. Wih. Karya dari nenek moyang kita yang luput dari penjarahan, luput dari pengerusakan, masih utuh saudaraku. Kita coba ini ya. Nah, oke, biar lebih leluasa ya. Wih. Jadi barusan ya, saya itu naik begitu di trek yang luar biasa dari bawah sana teman-teman ya, ke sini terus ke sini ya, nyampe sini baru ke kiri. Kalau ke sana ke puncak dari Gunung Bekal ya, puncak dari Gunung Bekal di sana. Wih, itu kabutnya sudah pada turun tuh teman-teman. Oke, dan setelah kita ke sini, inilah maskot dari Gunung Penanggungan. Masya Allah, luar biasa saudaraku. Ditata, dibangun di bawah tebing. Agak ini ya, berkabut karena memang kabutnya ini sudah turun. Nah ini teman-teman, relief-reliefnya masih jelas sekali. Oke, terus Makara, pintu masuknya pun sangat jelas sekali. Luar biasa saudaraku. Nah seperti itu jadinya. Di situ ada suatu bangunan kecil yang menonjol yang dibungkus kain. Ini adalah Makaranya, ukirannya, bahatannya cantik dan raya saudaraku. Meskipun ada beberapa kepala arca di sini sudah tidak ada ini. Nah, ini teman-teman. Wih, luar biasa. Oke, terus yang di sini jadi ada dua bangunan dengan arah hadap yang berbeda saudaraku. Jadi yang ini menghadap ke barat, sedangkan yang ini menghadap ke utara, kalau nggak salah gitu ya. Nah untuk pola-pola maupun fragmen dan ornamennya ini masih banyak yang detail begitu, utuh teman-teman. Oke. Nah ini ya, jadi ini Makaranya. Jadi mungkin ini fungsinya beda. Kalau ini mungkin tempat
dengan fungsi yang lain. Ini pun juga fungsi yang lain ya. Oke. Dan melekat secara utuh dengan beberapa relief yang luar biasa raya. Seperti ini saudaraku. Kita coba masuk. Kita lepas alas kaki dulu. Oke, kita lepas alas kaki teman-teman. Nah, Rahayu. Oke, ini ruangan yang sepertinya hanya cukup 1-2 orang, serta di sini terdapat batu yang polanya itu mirip sisi ular maupun tanduk di punggung naga ya teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi semacam tanduk punggung naga gitu. Nah cuman tidak utuh, mungkin rusak atau patah atau gimana ya. Di situ ada ruangan, kurang tahu itu tembus kemana teman-teman. Itu mungkin tembus ke ruangan gaib mungkin ya. Dan mungkin ini tempat sakral hanya orang-orang tertentu dulu yang bisa masuk ke sini ya. Oke. Wih. Turun kita ke bangunan yang utama. Bawah tebing, di tebing batu yang besar banget ini. Dan kita coba naik ya. Kita coba naik. Oke, sebelum naik kita perlihatkan dulu panel-panel di dinding candinya ya. Nah ini teman-teman, jadi ada semacam relief yang 2 sosok tidur begitu di dalam ruangan ya. Saya lihat seperti di dalam kamar, dan di luar dari ruangan tadi ada beberapa sosok yang sedang mengantri, mungkin ingin masuk begitu atau menemui 2 sosok ini saudara. Itu terus kalau di sini ada 2 arca penjaga begitu teman-teman, di kanan dan di kiri. Yang di sini sudah hilang, ini hilang teman-teman. Terus relief ataupun panel yang di sini berbeda dengan yang tadi, seperti 3 sosok manusia. Di bawahnya itu ada sosok lagi yang membawa sesuatu, memikul sesuatu begitu, mungkin peti atau apa ya. Oke, terus kita naik. Ini bakarannya, kita naik. 1, 2, 3, 4, 5 anak tangga di trap pertama. Di sini terdapat panel juga, panel relief saudaraku. Luar biasa. Ada yang menyebutkan ini apa namanya, semacam cerita Panji begitu saudaraku. Oke, 5 anak tangga di panel yang ini, maksudnya di panel pertama. Oke, ini untuk latar kedua ya. Naik lagi 1, 2,
3, 4, 5. Oke. Di sini teman-teman ada semacam pola-pola tonjolan gitu dengan penuh ukiran saudaraku. Oke, di kanan dan di kiri ya. Di sini pun juga begitu. Nah, sama. Terus ini trap yang ketiga. Jadi bertrap-trap begitu. Tonjolan seperti ini. Beda ya, polanya beda. Ini trap yang ketiga. Yang di sini pun juga sama. Terus kita naik lagi. Tadi 5, berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai ke trap terakhir di atas. Wih. Oke. Ini ada semacam kayak altar. Mungkin 4 masananya ya. Ini dibungkus kain kafan. Maksudnya kain mori, kain putih sama kain kuning keemasan gitu. Terus di situ ada semacam tugu, macam. Nah itu teman-teman, di atas sana. Dan ini tebing. Dan inilah Candi Kendali Sodo menghadap ke jurang. Nah, seperti itu saudaraku. Wih, luar biasa. Dan itu ada pohon besar ya. Ini pohon juga menjadi saksi bisu mungkin ketika bangunan ini sudah dibangun, candi ini sudah dibangun. Pohon ini masih kecil mungkin ya. Ini akarnya sudah melilit sampai menembus tebing teman-teman, menembus batu itu. Nah yang di situ tembus itu. Itu tembus teman. Kita turun ya. Kita turun. Cukup ya, semoga bermanfaat. Dan dari Gunung Penanggungan, Candi Kendali Sodo melaporkan. Rahayu, semoga saya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.